Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Direktur Taman Rekreasi Seruling Mas, Bapak Lulut Yekti Adi. Dan yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Salam Abadi Indonesia, Bapak Wagino. Dan yang kami hormati, kami muliakan segenap pengurus Yayasan Salam Abadi. Yang kami hormati, kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga adik-adik sekalian yang kami sayangi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir duduk bersama dalam majelis silaturahim, majelis saling bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun cuaca mendung dan tadi diawali dengan gerimis, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita, menggerakkan hati kita sehingga kita bisa duduk di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi. Beliau menyampaikan, wajabat mahabbati limutazawwirina fiyya wali mutabadzilina fiyya wali muttahabbina fiyya. Pasti mendapat cintaku. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis qudsi berfirman, pasti mendapatkan cintaku orang yang saling mengunjungi, bertemu karena mengharapkan ridhoku, orang yang saling mencintai karena mengharapkan ridhoku. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua yang duduk di tempat ini tergolong orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak panjang yang akan saya sampaikan, tapi ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita selamanya. Dalam Islam, sebagaimana kita ketahui, Islam adalah ajaran yang sempurna. Islam ini mengatur semua aspek kehidupan kita, bahkan hal-hal yang terkecil pun diatur dengan baik, dengan rapi dalam Islam. Dan juga di antara aturan atau syariat dalam Islam adalah mengatur hak antara seorang muslim dengan orang lain. Hak yang mengatur seorang muslim dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai seorang muslim ini memiliki kewajiban-kewajiban yang semestinya ia kerjakan, ia laksanakan untuk sesama manusia dan juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia. Seorang muslim memiliki kewajiban atas dirinya sendiri. Setiap muslim punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim punya kewajiban untuk keluarganya. Setiap muslim punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang-orang yang ada hidup di sekitarnya. Setiap muslim juga punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Jadi kita sebagai muslim ini adalah seorang yang memiliki sifat rahmah. Memiliki sifat rahmah adalah memiliki belas kasihan, khususnya kepada orang-orang yang di sekitarnya dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Di sini ada tiga hal atau tiga poin yang ingin saya sampaikan, dan ini merupakan seperti kaidah ya,
kaidah yang mesti kita pegang, kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya bagi adik-adik. Ini harus menjadi satu pedoman hidup kita untuk menjadi seorang muslim yang baik dalam berinteraksi, memiliki hubungan dengan sesuatu atau makhluk yang ada di sekitar kita, khususnya makhluk Allah yang berupa hewan. Kita sebagai seorang muslim ini juga dianjurkan, ada kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak hewan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam Islam kita memberikan perhatian kepada hewan, kepada makhluk Allah yang lain termasuk hewan. Ini merupakan satu hal yang sangat dianjurkan dan berpahala sangat besar. Dalam satu kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan satu kisah. Beliau menyampaikan ada seorang laki-laki yang dalam keadaan haus di satu perjalanan, kemudian dia menemukan satu sumur. Kemudian laki-laki itu minum dari sumur tersebut. Setelah dia minum dan hilang hausnya, dia melihat seekor anjing kehausan dan sedang menjilat pasir yang ada di sekitarnya. Kemudian laki-laki ini dalam kisah tersebut membatin dalam dirinya, ini anjing merasakan sesuatu yang aku rasakan tadi. Akhirnya laki-laki itu melepas sepatunya, turun ke dalam sumur. Melepas sepatunya turun ke dalam sumur untuk mengambil air. Kemudian sepatu itu dia gigit untuk bisa naik ke atas tangannya untuk merayap di dinding sumur, dan sepatunya yang berisi air dia gigit menggunakan giginya sampai ke atas. Kemudian air itu dia berikan kepada anjing yang tadi kehausan. Setelah menyampaikan kisah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, laki-laki ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diampuni dosa-dosanya hanya karena memberi minum anjing tadi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita memberi sesuatu kepada hewan itu ada pahalanya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, likulli qalbin rotibin ajrun. Ini di setiap jantung yang bernyawa, di situ ada pahalanya. Apa saja, manusia, hewan, ketika kita membantu sesuatu yang merupakan makhluk hidup, makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, di situ memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan di sana digambarkan sampai laki-laki itu susah payah ngambil air, gigit sepatunya untuk tangannya merayap di dinding sumur. Diungkapkan oleh Rasulullah SAW, cara menolong pun kita harus bersusah payah. Kalau memang harus bersusah payah, kita harus mengerjakan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menolong makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki belas kasihan, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man la yarham, orang yang tidak memiliki belas kasihan, umum kepada siapa saja, kepada manusia, kepada makhluk hidup, kepada hewan, kepada tumbuhan. Kalau seseorang tidak memiliki rasa itu, maka la yurham, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan belas kasihan terhadap orang itu. Dan dalam hadis yang lain juga dikisahkan di mana seorang perempuan adalah seorang pelacur daripada
kaum Bani Israel. Suatu hari ia melihat seekor anjing yang kehausan. Kemudian ia memberi minum anjing itu dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita sebagai mukmin kita harus memiliki belas kasihan terhadap sesama makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan. Bahkan sesuatu yang kita berikan, meskipun itu sedikit, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk daripada rahmat kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam syariat Islam kita ada kewajiban, bentuk rahmat kita sebagai umat Islam. Yang kedua adalah setiap mukmin ini memiliki kewajiban untuk memberi makan, memenuhi makan hewan yang ia pelihara. Jadi kalau kita memelihara sesuatu hewan, ini kita punya kewajiban untuk memberi makan. Kalau kita belajar fikih, fikih Islam, dalam fikih itu ada pembahasan tentang nafkah. Nafkah itu wajib karena 3 sebab. Yang pertama sebab kerabat, sebab persaudaraan, yaitu seorang orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya, atau kelak anaknya wajib memberi nafkah kepada orang tuanya ketika sudah tidak mampu. Yang kedua, nafkah karena sebab pernikahan, jadi seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Dan yang ketiga adalah sebab kepemilikan. Ini seorang ketika memiliki hewan peliharaan, ia wajib memberi makan kepada hewan peliharaannya itu. Meskipun tidak menghasilkan, peliharaannya tidak menghasilkan apa-apa, tapi dia melihara burung semisal. Burungnya tidak menghasilkan apa-apa semisal. Atau melihara ayam, atau dia memelihara kucing di rumahnya, ini dia wajib untuk memenuhi makan daripada hewan-hewan tersebut. Kalau membiarkan hewan tanpa makan sehingga mati, maka dosanya sangat besar. Kita seorang membiarkan, dia memelihara hewan, tapi dibiarkan sampai hewannya itu lapar dan mati, ini merupakan dosa besar. Dalam satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada seorang perempuan ini diazab karena sebab kucing. Ada seorang perempuan mendapatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab kucing yang dia kurung tanpa diberi makan, dan juga tidak dilepas supaya kucing tersebut mencari makanan sendiri. Dari hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kita cara kita bermuamalah, cara kita berinteraksi dengan hewan. Yang kedua tadi, kita punya kewajiban untuk memenuhi makanan mereka. Bahkan ketika ada hewan yang singgah, semisal ada hewan yang datang ke rumah kita dalam keadaan kelaparan, semisal kucing ya, yang banyak di lingkungan kita ini. Kucing semisal kucing kelaparan, kucing ada datang di rumah kita. Kita melihat jika kucing itu terlihat membutuhkan makanan, kita wajib memberi makanan. Kalau kita membiarkan kucing tersebut, ini juga termasuk dosa. Nah, ini salah satu bentuk hak yang mesti kita lakukan untuk untuk sesama makhluk atau untuk hewan. Ketika kita melihat hewan lain pun yang bukan peliharaan kita ada di sekitar kita dan kita lihat ia lapar, kelaparan, ini wajib untuk kita beri makan. Ini yang kedua, poin yang kedua berarti kewajiban kita memberi makan kepada hewan peliharaan. Wajib memberi makan peliharaan, ini merupakan bentuk daripada rahmah daripada ajaran Islam. Yang ketiga, poin yang ketiga, kita tidak boleh membunuh hewan jika tidak ada maksud tertentu.
Kalau kita membunuh hewan tanpa ada tujuan yang dibenarkan, ini tidak diperbolehkan. Hewan apa saja itu, hewan apa saja, meskipun serangga yang kecil, kalau kita membunuhnya tanpa ada maksud tertentu, ini tidak diperbolehkan. Kita membunuh kecoa, nggak ada maksud tertentu. Kita lihat kecoa di kebun, kita injak, maksudnya apa? Tidak ada maksud apa-apa. Ini termasuk dosa besar. Kita tidak boleh membunuh sesuatu, khususnya hewan, tanpa ada maksud yang dibenarkan oleh syarak. Maksud yang dibenarkan oleh syarak apa saja? Contoh, membunuh hewan karena untuk dimakan. Semisal kita menyembelih hewan tujuannya apa? Tujuannya untuk dimakan, yaitu diperbolehkan. Dan cara menyembelih pun diatur dalam Islam dengan cara yang sangat baik. Dalam Islam, seorang yang menyembelih harus menggunakan senjata yang tajam. Tidak boleh menggunakan senjata yang tumpul. Tujuannya apa? Supaya hewan itu cepat mati. Yang kedua, saat mengasah senjata atau mengasah alat yang digunakan untuk menyembelih ini pun tidak boleh dilakukan di hadapan hewan yang akan kita sembelih. Sebagian orang ketika mau menyembelih hewan, pesonya diasah di depan hewan. Ini termasuk perkara yang tidak baik. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegur seseorang sahabat yang akan menyembelih hewan, dia mengasah pisaunya di depan hewan tersebut. Ditegur dengan keras oleh Rasulullah SAW. Dan juga dalam menyembelih, tidak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain. Ini juga termasuk adab ya kita dalam menyembelih hewan. Dan juga ketika menyembelih hewan ada dalam aturan supaya kaki yang belakang dilepas. Kalau kita menyembelih kambing, kaki depan diikat, kaki belakang yang satu dilepas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika hewan itu saat dalam keadaan hendak meninggal, dia ada sesuatu yang dijadikan pelampiasan ya. Saat merasakan sakit, kakinya bergerak-gerak yang di belakang ini supaya lebih meringankan sakit yang sedang ia hadapi itu. Hewan yang dihadapi, kaki yang belakang itu dianjurkan untuk dilepas. Ini juga termasuk rahmah, ajaran rahmat dari Islam untuk melepas kaki yang bagian belakang, yaitu kaki sebelah kiri ya, kaki sebelah kiri untuk dilepas, tidak ikut diikat. Nah, ini banyak yang terjadi di masyarakat kita, semuanya diikat. Ini berarti kurang peduli dengan hak-hak yang mesti kita lakukan terhadap hewan yang akan kita sembelih. Atau mungkin menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain. Saat kurban, semisal banyak kambing atau banyak sapi, ada beberapa sapi itu disembelih di hadapan sapi yang lain. Ini juga tidak diperbolehkan ya. Hukumnya makruh yang seperti itu. Kita tidak perbolehkan untuk menyembelih di hadapan hewan yang lain. Ini salah satu contoh-contoh rahmat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita tidak boleh membunuh hewan tanpa maksud tertentu. Semisal menjadikan hewan sebagai sasaran tembak kita ya. Ini adik-adik biasanya yang baru bisa belajar ketapel ya, atau mungkin punya senapan angin, kadang jalan-jalan sambil nembak sembarangan. Itu juga tidak diperbolehkan. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tattakhidhu ma fihi ruh waradan. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran tembak. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat seseorang yang menjadikan hewan sebagai sasaran tembak. Ini adik-adik, ini juga harus dijadikan, khususnya adik-adik yang putra, ini harus dijadikan kaidah dalam hidupnya. Jangan pernah kita menggunakan alat tembak nih, mungkin senapan angin yang bagi yang punya, atau ketapel untuk sembarangan membunuh meskipun itu burung-burung kecil. Kalau tidak ada maksud tertentu, kita tidak ada tujuan apa-apa, semisal dibunuh, ditembak, sudah setelah itu dibuang.
Ini merupakan perkara yang diharamkan dalam syariat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Maksudnya melaknat apa? Melaknat itu doa supaya orang tersebut jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat berarti kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengungkapkan satu dosa dengan laknat, itu menandakan kalau dosa tersebut adalah dosa besar. Berarti kalau kita membunuh sesuatu tanpa ada maksud tertentu yang dibenarkan oleh syarat, yang tadi berarti menyembelih, kita membunuh tujuannya karena untuk dimakan. Atau yang kedua, membunuh tujuannya karena hewan tersebut mengganggu. Ya, kalau hewan mengganggu boleh untuk dibunuh. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamsul fawasik yuqtalna. Ya, khamsul fawasik yuqtal. Ada 5 hewan yang boleh untuk dibunuh. Ada 5 hewan yang boleh dibunuh, yaitu anjing. Anjing pun tidak semua anjing boleh dibunuh. Anjing dibunuh adalah anjing yang ganas, ya, anjing yang buas. Yang kedua adalah burung gagak. Burung gagak pun tidak semua burung gagak boleh dibunuh. Burung gagak yang boleh dibunuh adalah burung gagak yang belang, yang memiliki bulu putih di sebagian lehernya. Karena burung gagak yang semacam ini biasanya menyerang manusia. Kemudian elang, ya, karena elang pada umumnya di masyarakat dulu ini biasanya menyerang manusia atau menyerang hewan peliharaannya, jadi mengganggu, ya. Kemudian ular dan tikus, ya. Jadi ini ada beberapa hewan yang boleh untuk dibunuh. Hewan-hewan ini dibunuh karena apa? Karena mengganggu. Jadi setiap hewan yang sifatnya mengganggu seperti serangga atau mungkin hama boleh untuk kita bunuh, tapi dengan catatan jika hewan itu mengganggu, ya. Hewan tersebut mengganggu. Jadi tidak semua langsung boleh kita bunuh, tidak. Semisal kita melihat tikus di hutan, kita bunuh, tidak, karena nggak mengganggu kita. Kecuali kalau tikus itu berada di rumah kita, boleh untuk kita bunuh karena tikus tersebut merusak dan mengganggu kita. Itu pun ada batasan-batasannya. Ketika kita membunuh hewan, tidak boleh dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, sebagian orang kadang membunuh tikus dengan cara yang tidak baik. Contohnya apa? Contohnya pakai perangkap yang pakai kandang, ya, perangkap model kandang. Saat tikus sudah terperangkap di dalamnya, kemudian dijemur tikus itu. Ini juga tidak diperbolehkan. Meskipun tikus boleh dibunuh, tapi harus dibunuh dengan cara yang baik. Artinya langsung, kalau semisal dapat ya langsung dibunuh. Ada yang sebagian dijemur, ada yang sebagian direndam di dalam air. Ini tidak baik, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun membolehkan kita untuk membunuh beberapa hewan, khususnya hewan-hewan yang mengganggu, tapi tidak boleh membunuh dengan cara pelan-pelan yang sifatnya menyiksa. Ini jadi 3 hal ini merupakan poin, ya. Jadikan kaidah dalam hidup kita bahwasanya kita memberi makan, memberi sesuatu kepada makhluk hidup, ini merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah yang kedua, bagi kita yang memiliki hewan, memiliki peliharaan, kita wajib untuk memberi makan hewan tersebut. Kalau kita meninggalkan hewan tersebut tanpa makan hingga mati, maka itu merupakan satu dosa besar. Dan tadi sudah kita sampaikan, ada seorang perempuan mendapatkan azab hanya karena mengurung seekor kucing hingga mati. Dan yang ketiga, kita tidak boleh membunuh hewan kecuali ada maksud yang dibenarkan oleh syara. Apa maksud yang dibenarkan oleh syara? Ada 2. Kita membunuh karena untuk kita makan dagingnya. Kita membunuh karena hewan tersebut merupakan hewan yang mengganggu atau hewan yang merusak. Itu pun dengan catatan kita tidak boleh membunuhnya dengan cara menyiksa lebih dahulu atau membunuhnya secara pelan-pelan. Kita harus membunuh dengan sekali tindakan, sehingga hewan tersebut tidak tersiksa dengan cara kita membunuhnya.
Jadi melihat 3 poin ini sebagai seorang mukmin, hanya sebagai seorang mukmin dia adalah seorang pecinta ya, pencinta hewan, pencinta lingkungan. Tanpa kita menjadikan diri kita sebagai pencinta hewan, kita sebagai mukmin kita harus sudah menjadi pencinta hewan, dan kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukannya karena mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di samping kita memiliki hati yang rahmah, kita mengerjakannya juga karena mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap mukmin harus cinta sama hewan ya, kita harus cinta sama hewan karena itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memiliki rahmah. Tapi bukan berarti semua waktu kita harus kita gunakan untuk memelihara hewan ya. Ada sebagian orang ini punya hobi melihara kucing. Punya hobi melihara kucing, waktunya habis untuk ngelus-ngelus kucing. Ini juga tidak baik. Karena kita sebagai mukmin, tadi saya sampaikan, kita sebagai mukmin punya kewajiban yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau kita membeli kucing dengan harga ratusan ribu, bahkan jutaan. Ini juga tidak baik ya. Walaupun boleh tapi tidak baik. Ada sekitar kita orang yang butuh yakni kepada kita. Kita hanya hambur-hamburkan uang ratusan ribu, hambur-hamburkan uang berjuta-jutaan hanya untuk membeli kucing. Nah, ada sesuatu yang zalim ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau kita mau beli kucing, kita sayang sama sesuatu, boleh kita memelihara kucing, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan tidak berlebihan. Kita juga harus mengatur waktu. Kita sebagai mukmin, kita punya hak, kita punya kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban untuk keluarga kita punya kewajiban untuk tetangga kita punya kewajiban yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini ada sebagian melihara anjing sampai ratusan. Katanya ini sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Yani baik seperti itu, tapi melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia memelihara anjing ratusan, cari anjing yang ada di setiap di jalan-jalan diambil untuk dipelihara. Kenapa tidak cari yang lain? Kalau mau memelihara anjing nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa dalam arti tidak haram ya memelihara anjing walaupun hukumnya makruh, tapi tidak apa-apa. Melihara kucing sampai ratusan, sesuatu yang boleh tapi tidak sesuai dengan aturan dalam syariah. Syariah semuanya harus adil ya, semuanya harus diberi porsinya masing-masing. Yu'ta kullu dhi haqqin haqqahu. Setiap orang itu harus memberi setiap orang yang berhak haknya. Kita memelihara kucing, jangan lupa kita punya kewajiban yang lain. Kita punya kewajiban belajar, kita punya kewajiban sekolah, kita punya kewajiban untuk orang tua kita punya kewajiban untuk guru kita punya kewajiban untuk membantu orang lain. Jangan semuanya dihabiskan untuk kucing, atau punya uang semuanya dibelanjakan hanya untuk beli kucing. Nah, ini merupakan perkara yang tentu saja tidak dibenarkan dalam syariat kita. Ya, kita harus punya kaidah tadi. Kita sebagai umat Islam, kita memberikan rahmat kita, kasih sayang kita, tapi sesuai dengan porsi masing-masing, tidak berlebihan di salah satunya, sehingga kita menjadi umat Islam yang baik dan sesuai dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekali lagi kita ingat bahwasanya memberikan sesuatu kepada hewan merupakan pahalanya besar. Kita menyiksa juga sebaliknya merupakan dosa yang besar, dan kita punya kewajiban untuk memberi makan kepada hewan-hewan yang kita pelihara, meskipun hewan tersebut tidak memberi faedah atau sesuatu kepada kita. Kalau kita sudah memelihara, berarti kita wajib untuk memberinya makan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.